Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis perkembangan industri transportasi online di era inovasi disruptif. Studi kasus PT Gojek Indonesia. Mata kuliah pengantar manajemen. Dosen pengampu Ibu Yuni Astuti, SE MBA. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Marcella Fauzi Imtarazani dengan NIM 215231045, Dwi Afrida Purnomo dengan NIM 215231057, Erika Yunianto dengan NIM 215231062, Yunita Meli Purwati dengan NIM 215231043, dan Iis Lestari dengan NIM 215231076. Latar belakang. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentunya searah dengan peningkatan kemacetan di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Sehingga, untuk dapat menunjang mobilitas masyarakat yang tinggi, sangat diperlukan moda transportasi yang efektif untuk dapat menghindari atau mengurangi kemacetan. Permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi kemacetan lalu lintas, parkir, angkutan umum, polusi, dan masalah ketertiban lalu lintas. Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online. Beberapa di antaranya adalah Gojek, Grab, maupun Uber. Bagi sebagian orang, transportasi online merupakan solusi atau sistem transportasi yang masih buruk. Namun, di sisi lain, merupakan masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Transportasi online menawarkan kemudahan, biaya yang lebih murah, kenyamanan, dan keamanan yang lebih terjamin. Maka, tidak mengherankan jika banyak orang yang beralih dari mode transportasi konvensional ke mode transportasi online. Perkembangan industri transportasi online di Indonesia. Belakangan ini, teknologi telah berkembang pesat, membawa banyak perubahan di segala bidang di Indonesia. Salah satunya, bisnis transportasi. Banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru, inovasi-inovasi baru, bahkan sampai muncul berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi. Mengenai persaingan bisnis saat ini, tidak hanya terjadi persaingan dalam negeri, tetapi juga persaingan dengan kompetitor luar negeri, khususnya dari masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru, banyak perusahaan dan pebisnis yang terinovasi untuk membuat model bisnis yang menarik dengan layanan yang tidak kalah mengagumkan. Salah satu perkembangan teknologi saat ini terdapat pada layanan ojek online. Walaupun keberadaan transportasi sudah ada sejak dulu, tetapi menjadi sangat fenomenal ketika digabungkan dengan teknologi dan jadilah transportasi berbasis online. Pada akhir 2014, bisnis transportasi on demand sudah mulai dikenal. Di akhir tahun 2014, walaupun Uber dan Grab Taksi telah masuk ke pasar Indonesia, hampir tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bila layanan ojek online akan menjadi sesuatu yang besar pada tahun ini. Bisnis transportasi on demand memang sudah mulai dikenal, salah satunya karena kontroversi kehadiran Uber di Indonesia. Namun, istilah ojek online saat itu belum begitu dikenal.
Awal 2015, ojek online menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di Indonesia. Setahun berselang, berkat kehadiran aplikasi Gojek, pada bulan Januari, ojek online langsung menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di Indonesia. Dalam rentang waktu 12 bulan, Gojek berkembang dari sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah layanan besar, yang kemudian diikuti oleh perusahaan Grab Taksi dengan layanan Grab Bike. Awal 2016, persaingan semakin sengit pada mode jasa transportasi. Gojek memperluas di bisnis pengantaran makanan dengan membuat layanan GrabFood. Gojek pun turut hadir dengan layanan Gokar. Sadar kalau metode pembayaran seringkali menghambat para pengguna dalam menggunakan layanan mereka, pada tahun 2016 ini pula, Gojek meluncurkan metode pembayaran GoPay. Kini, saldo GoPay dapat diisi lewat berbagai cara, mulai dari transfer bank hingga dengan memberikan uang langsung ke pengemudi Gojek. Seakan ingin memperkuat posisi GoPay sebagai metode pembayaran mereka. Gojek pun mengakuisisi sebuah layanan pembayaran bernama PonselPay di tahun 2016. Pada akhir 2016, muncul konflik dari perusahaan ojek online. Pada akhir 2016 ini, justru muncul konflik dari perusahaan ojek online itu sendiri, seperti Gojek, yang mendapat tekanan dari pengemudi mereka sendiri yang merasa pendapatannya terlalu kecil. Uniknya, menjelang akhir tahun 2016, perusahaan taksi yang sebelumnya seperti menentang layanan transportasi online justru mengubah sikap. Mereka akhirnya melirik layanan transportasi online sebagai sebuah kesempatan dan menjalin kerjasama dengan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan Bluebird dengan Gojek, sehingga kita dapat memesan armada taksi Bluebird lewat aplikasi Gojek. Keperkasaan Gojek bukannya tanpa akibat yang buruk. Layanan baru yang mencoba mengikuti kesuksesan mereka bertiga seperti Bluejack, Topjack, dan Ladyjack kini hampir tidak terlihat lagi di jalanan ibu kota. Dari akun media sosial mereka, bisa terlihat kalau layanan-layanan tersebut kini justru mengalihkan fokus ke bidang logistik. Gojek sendiri pun terus berinovasi demi menjadi layanan terdepan di tanah air. Tentang Gojek. Gojek didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010. Pendiri Gojek adalah Nadiem Makarim dan Kevin Alwi. Situs Gojek www.gojek.com. Kantor Gojek, Jakarta, Indonesia. Tokoh Gojek, Kevin Alwi, CEO, Andre Sulistyo, CEO, dan Anthony De Carbonell, CCO. Gojek tersedia di negara Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Layanan Gojek Transport meliputi GoRide, Gokar, Gobok, dan Gosen. Food Delivery meliputi GoFood, GoMart, GoShop, dan GoMall. News Entertainment meliputi GoTik, GoPlay, GoNews, dan GoGames. Payments meliputi GoPulsa, GoTagihan, GoGift, dan GoSure. Peran inovasi
disruptif terhadap perkembangan industri transportasi online di Indonesia. Gojek, Grab, dan Uber disebut sebagai 3 perusahaan startup transportasi online yang sangat berpengaruh saat ini. Dikatakan startup karena mereka menjalankan core business-nya dengan menggunakan inovasi teknologi dan memecahkan masalah di masyarakat, sehingga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan industri baru. Ketiga perusahaan ini bersaing cukup ketat. Selain 3 perusahaan startup tersebut, ada perusahaan lokal sejenis seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu Blue Jack, Lady Jack, Top Jack, dan Object Syari. Namun, akibat persaingan dan permodalan banyak di antara merek-merek tersebut yang tidak beroperasi lagi. Banyak hal yang menyebabkan mereka kalah dalam bersaing. Di antaranya adalah user interface yang kurang enak bagi pengguna, jumlah driver yang kalah banyak dengan pesaing, aplikasi yang sering error, dan subsidi perusahaan kepada driver dan user yang masih kalah nilainya dibandingkan pesaing. Dari beberapa faktor penyebab tersebut, pemberian subsidi perusahaan kepada driver dan user menjadi faktor utama. Pemberian subsidi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi driver dan user, sehingga membuat driver dan user lebih loyal terhadap perusahaan. Pemberian subsidi kepada user terlihat di dalam penyerapan tarif yang dibebankan kepada user. Melihat perkembangan transportasi online luar dan merek lokal lama yang sangat fantastis, para merek lokal baru tetap berupaya mencari peluang untuk dapat tetap bersaing, tumbuh, dan survive di tengah persaingan dengan para pemain besar. Salah satu peluangnya adalah menguasai market spesifik yang belum sempat terpikirkan ataupun belum difokuskan oleh para pemain besar. Para pemain baru dapat berfokus menjadi lokal champion di daerahnya masing-masing, mengingat para pemain besar saat ini lebih banyak sibuk bersaing dan memberikan subsidi di ibu kota, sehingga banyak user dan driver di daerah sudah tidak lagi mendapatkan subsidi besar. Inovasi disruptif menjadi hal yang harus dimiliki bagi semua industri saat ini. Tidak terkecuali dalam industri transportasi online, inovasi disruptif memiliki peran yang sangat penting agar dapat tumbuh, bersaing, dan survive dalam industri. Inovasi disruptif ini dapat diciptakan antara lain melalui: pertama, create market baru. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang memiliki dasar kesamaan pada suatu aspek tertentu. Sebagai contoh saat ini, Gojek memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasinya untuk dapat memesan berbagai kebutuhan yang selama ini mungkin sulit untuk terpenuhi. 2. Fokus pada market baru. Salah satu bentuk dari perusahaan yang memiliki fokus terhadap customer adalah berupaya agar dapat selalu berusaha menjawab segala kebutuhan dan menepis kekhawatiran pelanggan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan standarisasi layanan yang diberikan. 3. Ciptakan dan tingkatkan value bagi user dengan memberikan subsidi terbaik. Kepastian mengenai harga dan tarif yang kompetitif menjadi nilai tambah dari perusahaan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang keempat, to be local champion first and the national champion soon. Berupaya menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat sekitar. Pada awal mula keberadaan Gojek berada di ibu kota besar,
untuk menghadapi permasalahan kemacetan. Namun, saat ini tidak hanya di kota besar saja, Gojek pun telah melayani masyarakat di kota-kota kecil di Indonesia. Dalam industri kreatif seperti ini, segalanya masih bisa terjadi. Pemain utama yang sudah menjadi market leader dan memiliki jumlah modal raksasa bisa-bisa saja terjungkal terhadap pemain baru yang paling disruptif dan memberikan foul yang paling penting diinginkan atau dibutuhkan para user. Daftar pustaka. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.